Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada semuanya. Semoga sehat selalu, semoga tetap bahagia, karena seperti yang kita tahu, bahagia merupakan imun yang paling kuat bagi tubuh kita, imun yang paling kuat untuk melawan semua jenis virus yang masuk, baik virus COVID-19, virus corona, ataupun virus kebosanan karena terus di rumah dan nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, ini pertemuan kita yang pertama untuk mata kuliah abstraksi dan indeksi. Saya memutuskan untuk menggunakan audio rekaman dulu daripada video Meet, karena ini merupakan masa transisi buat kita semuanya, masa transisi dari kuliah nyata ke dunia maya. Jadi saya mempertimbangkan beberapa hal, baik dari sisi saya sebagai yang menyampaikan materi dan mahasiswa sebagai penerima materi. Mungkin ada kendala-kendala yang kita sama-sama tidak tahu, baik itu masalah bandwidth, masalah perangkat keras yang dimiliki oleh saya ataupun mahasiswa dan lain sebagainya. Jadi pertemuan pertama untuk mata kuliah abstraksi indeksi saya memutuskan untuk menggunakan audio rekaman. Nah, ini juga pertama buat saya merekam di depan mahasiswa. Saya berusaha suara saya semerdu dan sejelas mungkin. Oke, kita mulai. Ini saya sedikit mengulang dari pertemuan pertama dan pertemuan kedua. Saya pikir ini penting untuk mengulang sedikit saja. Slide ini juga nggak panjang, meskipun jumlahnya banyak, 10 atau 9 kayaknya, tapi durasi waktu yang akan saya alokasikan ke sini tidak lebih dari 10 menit. Semoga. Jadi tidak makan waktu panjang. Kalian bisa mendengarkan dengan nyantai di tempat tidur, di halaman belakang, di halaman depan, di burjo, ataupun dimanapun. Nah, hari ini kita akan mencoba untuk memahami kembali konsep dasar dari apa sebenarnya yang dinamakan dengan abstrak. Kita mencoba untuk merekonstruksi lagi apa yang kita pahami sebelumnya tentang itu abstrak. Dan yang paling penting adalah mengapa diperlukan. Mengapa abstrak yang diperlukan? Siapa yang memerlukan? Dan kapan abstrak itu perlu untuk dibuat? Kapan diperlukan? Misalnya oleh saya, oleh kalian, atau untuk di luar akademisi. Kemudian tipe abstrak bagaimana? Ini juga pernah kita bahas, jadi saya akan sedikit saja. Dan akhir dari pertemuan ini adalah saya akan menyampaikan bagaimana abstrak itu ditulis. Saya rasa ini penting. Kemudian kalau kita melihat kata-kata abstrak sendiri, abstrak memang bisa dipahami dari berbagai macam sisi. Abstrak untuk orang seni berarti dia memang abstrak, ya, abstrak, tidak harus jelas, tidak harus menampilkan makna sesungguhnya. Gitu. Maknanya tergantung kepada siapapun yang melihat dari objek itu. Akhirnya di sini kemudian boleh bias, boleh sifatnya adalah interpretatif, karena siapapun yang melihat, konsumen yang melihat, pemirsanya bisa memahami dari berbagai macam sisi. Nah, abstrak yang sering kita lihat kayaknya untuk lingkungan perguruan tinggi, akademisi, mahasiswa, abstrak yang paling banyak ditulis di jurnal. Abstrak yang banyak tercantum di naskah-naskah akademik, baik di artikel ataupun di buku ataupun di laporan penelitian. Nah, ini abstrak yang akan kita lihat. Saya menuliskan di sini abstrak adalah self-contained. Artinya begini, artinya dengan membaca sebuah abstrak, abstrak itu ibaratnya sebuah paragraf yang mandiri. Mandiri di sini dalam arti kita bisa menemukan intisari dari karya yang sesungguhnya itu melalui satu paragraf atau dua paragraf dalam sebuah abstrak. Ibaratnya kalau saya mengilustrasikan sebuah ruangan, satu ruangan
di hanya satu ruangan itu ada ruang tamu, ada ruang keluarga, tapi juga ada dapur dan ada satu kamar untuk kamar tidur. Itu namanya self contained. Artinya dalam satu ruangan yang kecil itu terpenuhi segala bentuk kebutuhan orang. Nah, begitu pula abstrak ini. Intinya abstrak ini adalah mencakup berbagai macam informasi yang perlu diketahui oleh pembaca tentang karya sesungguhnya. Tapi abstrak ini harus pendek. Harus pendek sehingga bisa dibaca dengan cepat tanpa waktu yang lebih lama. Sehingga efektif. Makanya dikatakan bahwa abstrak ini merupakan sebuah pernyataan yang cukup powerful gitu. Powerful artinya dengan membaca tulisan yang pendek, statement yang pendek ini orang bisa langsung tahu karya apa sih ini sebenarnya, yang ditulis tentang apa di buku ini, di laporan penelitian ini, dan lain sebagainya. Gitu. Maka aspek atau komponen yang ada dalam abstrak itu tentunya mencakup semua apa yang ada dalam karya sesungguhnya. Tulisan yang memang yang tulisan sesungguhnya yang diabstrakkan. Maaf, mungkin ya ini mungkin agak sedikit membuat bingung. Artinya isi dari abstrak itu memang harus jelas dan komponennya harus dipahami oleh pembuatnya. Komponennya apa saja? Nah, ini tidak ada keseragaman. Saya mungkin pernah menyampaikan di kelas bahwa komponen abstrak itu berbeda dari satu keilmuan dan keilmuan yang lain. Nah, sekarang kita bicara tentang mengapa perlu abstrak gitu. Secara nalar, secara cepat kita bisa bilang sebagai tools, Pak, sebagai abstrak digunakan sebagai media untuk memilih apakah karya ini penting dibaca atau enggak. Itu enggak salah, itu merupakan fungsi dasar penulisan abstrak sebagai seleksi untuk menginformasikan kepada pembaca sebenarnya yang pertama apa sih isinya, apa yang dia jelaskan, hasilnya apa di penelitian ini atau di kegiatan ini, kemudian perlu nggak saya membaca keseluruhan dari dokumen itu. Jadi saya mengatakan ini dokumen, jadi tidak hanya artikel, tidak hanya naskah. Sebagai alat seleksi yang sangat efektif gitu. Jadi bisa dibayangkan karena ini sebagai media pertama seseorang untuk menentukan apakah dia akan mengalokasikan waktunya membaca karya A, karya B, dokumen A, dokumen B, maka abstrak ini ya sangat vital fungsinya sebagai alat seleksi. Saya akan memutuskan apakah saya akan menggunakan dokumen A, dokumen B, tergantung kepada sejauh mana saya bisa menyimpulkan pada diri saya sendiri melalui satu paragraf, dua paragraf yang dikatakan abstrak ini. Itu sebagai alat saja. Yang kedua, fungsinya adalah sebagai indeksi. Sekarang di mana orang akan sudah banyak menggunakan versi online, misalnya online database, online katalog, dan lain sebagainya, untuk mencari informasi, untuk mencari naskah, mencari e-book, mencari e-journal, mencari e-magazine, maka abstrak ini perlu digunakan oleh admin untuk mengindeks dokumen. Gitu. Bagaimana caranya? Bagaimana cara kerjanya? Admin akan mengambil kata kunci, akan mengambil frase dari abstrak itu, di mana frase dan kata kunci ini diharapkan dapat sebagai representasi dari dokumen. Jadi ketika kalian
memasukkan kata kunci, memasukkan kata frase yang tepat dengan itu, diharapkan dokumen ini muncul, gitu. Nah, jadi apa? Semoga dari sini kita bisa melihat fungsi, melihat melihat dari pentingnya sesuatu yang mungkin kita anggap sebagai sederhana atau barang aneh, yaitu abstrak. Eh, dokumen doku, dokumen itu digunakan atau tidak, salah satu faktornya yang paling penting adalah seleksi. Jadi orang tidak peduli bagaimana Anda melakukan penelitian, bagaimana Anda melakukan sebuah kegiatan, sebuah penelitian, sebuah kegiatan yang kemudian dibuatkan dalam bentuk laporan. Orang akan membaca atau tidak laporan itu tergantung kepada bagaimana Anda mengilustrasikan, bagaimana Anda menformulasikan abstrak. Bagaimana sebuah abstrak itu bisa menarik orang untuk membaca dokumen yang sudah dibuat. Yang kedua, sebelum memutuskan untuk bisa menggunakan atau tidak, sebenarnya yang paling penting adalah sejauh mana dokumen itu ditemukan. Orang sudah susah-susah menulis naskah, orang sudah susah-susah mengalokasikan waktu, tenaga, biaya untuk membuat laporan atau untuk membuat proposal, sejauh mana dokumen-dokumen itu bisa dibaca tentunya tergantung kepada sejauh mana bisa ditemukan. Jadi keakuratan dari abstrak yang merepresentasikan isi atau topik dari dokumen itu sangat menentukan untuk ditemukan dan kemudian digunakan. Itu poin kedua, yaitu indeksi. Maka sejauh mana di abstrak itu bisa memunculkan kata kunci ataupun frase. Frase yang digunakan untuk pengindekan di indeks-indeks database. Nah, kapan sih abstrak itu perlu untuk dibuat gitu? Kapan sih orang itu mulai membuat abstrak? Ya, menulis dan membuat mungkin sama. Kapan abstrak itu sebenarnya dibuat? Emang hanya ada 4 secara garis besar. Yang pertama ini jelas, ini kita juga udah latihan, menerbitkan naskah ke jurnal. Editor akan membaca apa isinya, apa hasilnya. Untuk menghasilkan temuan ini, apa yang sudah dilakukan. Kemudian untuk mengajukan dana penelitian. Nah, ini sangat penting. Baik akademisi ataupun non-akademisi, terutama mereka yang terlibat dalam bidang penelitian, misalnya di pabrik, di perusahaan, ada bagian namanya research and development. Di sana dia mengembangkan produk, di sana dia mengembangkan layanan. Nah, untuk pengembangan layanan itu mereka perlu untuk melakukan penelitian dulu. Bagaimana produk saya ini ketika saya launching, bagaimana produk yang sudah di-launching itu digunakan oleh masyarakat dan bagaimana dikembangkan. Untuk mengembangkan produk baru, untuk mengembangkan misalnya inovasi baru, untuk saya mengembangkan tampilan baru, tampilan televisi, tampilan mobil, tampilan sepeda motor, performa mesin, dan lain sebagainya. Nah, untuk bisa melakukan penelitian, orang perlu mengajukan yang namanya proposal. Gitu. Proposal ini ada kalanya untuk bisa menarik, orang tidak akan melihat dulu secara keseluruhan, tapi untuk melihat dulu abstraknya, intinya apa yang akan dilakukan oleh penelitian ini. Kemudian yang ketiga adalah abstrak jelas diperlukan untuk skripsi, untuk tesis, untuk disertasi, untuk karya-karya ilmiah yang lain. Yang terakhir, orang ketika akan menyampaikan karya ilmiahnya di sebuah konferensi, karya ilmiah di sini bisa berupa paper, bisa berupa hanya slide yang dikirim atau berupa poster. Maka sebelum memasukkan karya ilmiahnya, full text-nya atau posternya ke panitia, panitia akan meminta dulu abstraknya. Makanya namanya kadang-kadang call for abstract gitu. Karena untuk pengen melihat apa sih sebenarnya yang diperbuat oleh orang ini, apa rencana penelitiannya dan lain sebagainya. Nah,
panitia akan melihat, akan merevisi, akan mereview, akan mengevaluasi layak tidak orang ini akan presentasi di sebuah konvensi. Ada dua tipe abstrak, yang pertama deskriptif dan informatif. Saya akan singkat saja karena sudah hampir 10 menit. Deskriptif ini sebuah abstrak, maksud saya paragraf yang kurang lebih isinya itu, strukturnya itu mirip atau serupa dengan tulisan aslinya. Struktur, mulai dari latar belakang, tujuan, sampai kepada hasil. Nah, deskriptif di sini tidak ada aspek bahwa penulis itu berusaha untuk mereview atau berusaha untuk menjustifikasi bagaimana karya aslinya ini. Tapi ini merupakan versi pendek dari karya asli. Makanya formatnya biasanya bentuknya lebih saklek. Saklek artinya benar-benar mirip dengan apa yang ditulis di karya asli. Sementara yang lain, yang kedua, yaitu informatif. Meskipun sebenarnya saya bisa mengatakan semua abstrak ya informatif gitu. Kalau dia nggak informatif, dia nggak bisa disebut sebagai abstrak. Nah, bedanya di informatif, selain dari semua konten yang ada di deskriptif, informatif itu menyajikan opini, menyajikan pendapat, menyajikan buah pikiran dari orang yang buat abstraknya tentang karya asli. Dia menyajikan argumen, dia menyampaikan apa yang dia pikirkan tentang tulisan asli itu. Bukan hanya itu, untuk mendukung argumennya ada beberapa evidence, ada beberapa bukti yang akan dia tulis, yang akan dia tonjolkan untuk mendukung argumennya. Kemudian, lebih lengkapnya lagi, ada konklusi, ada sedikit simpulan yang ditulis di dalam abstrak informatif plus rekomendasi. Nah, makanya dalam abstrak informatif itu jumlah katanya relatif lebih banyak daripada deskriptif. Kalau deskriptif rata-rata paling banyak hanya berkisar 100 sampai 150, tapi sangat jarang. 100 itu sudah paling banyak, 100 itu yang paling umum. Sementara informatif bisa sampai 200 atau 250 kata. Itu untuk jumlah kata. Nah, bagaimana membuat abstrak? Yang pertama, saya langsung saja. Yang pertama, penulis harus bisa mengidentifikasi apa yang paling penting dan apa yang paling ingin diketahui oleh pembaca tentang tulisan itu. Kira-kira apa? Banyak. Misalnya, orang yang akan membaca naskah, silakan dipertimbangkan. Orang ketika akan membaca sebuah artikel, harapan dia apa sih sebenarnya dengan membaca artikel itu? Harapan dia itu, dia ingin menemukan informasi apa? Nah, maka di sini memang penulis perlu punya sense. Kira-kira informasi apa yang ingin dia tonjolkan di abstrak itu? Apakah tujuan penelitiannya? Apakah misalnya hasil? Atau fenomena yang sedang terjadi yang kemudian diteliti? Yang kedua, gaya bahasa. Gaya bahasa di abstrak itu diupayakan sama dengan gaya bahasa yang ada di tulisan. Tidak bisa gaya bahasa di tulisan aslinya itu sangat formal, sementara gaya bahasa di abstraknya sedikit informal atau mix. Harus sama gaya bahasanya. Kita tidak bisa mengelabui pembaca,
melalui abstrak yang kita tampilkan. Makanya itu memang intinya atau poinnya bahwa sebelum bisa menuliskan abstrak, si penulis abstrak harus tahu dulu, bukan hanya isi tapi juga gaya menulis. Kemudian kata kunci dan frase. Nah, kata kunci dan frase ini kaitannya sangat erat dengan poin yang dengan slide yang ketiga atau keempat tadi, yaitu fungsinya yaitu untuk seleksi dan untuk indexing. Melalui kata kunci itu orang akan menilai ruang lingkup, scope, atau kajian tulisan ini apa. Itu bisa ketahui dari kata kunci dan frase. Jadi silakan memilih kata kunci dan frase dengan tepat dan akurat. Kemudian tujuan. Nah, sampaikan sebenarnya tujuan dari kegiatan, baik itu kegiatan laporan penelitian, atau kegiatan yang lain, atau kegiatan yang akan dilakukan, itu tujuannya apa sih? Gitu. Orang kan pengen tahu itu. Karena orang membaca sebuah proposal, orang membaca sebuah buku, orang membaca artikel, itu dia akan mencari tulisan-tulisan yang kira-kira tujuannya sesuai dengan apa yang akan dia lakukan. Kemudian informasi-informasi penting yang melatar belakangi mengapa tulisan itu atau kegiatan itu dibuat. Jadi misalnya sekarang ada fenomena kuliah online di mana-mana secara global, bukannya di Indonesia. Kira-kira apa sih yang melatar belakangi itu? Nah, tuliskan secara singkat. Kemudian struktur di abstrak itu juga upayakan sistematis sama dengan struktur yang ada di tulisan aslinya. Jadi kalau bicara tentang skripsi, misalnya, mungkin bukan contoh yang baik ya. Katakanlah kita bicara tentang naskah, artikel atau proposal misalnya proposal kegiatan, misalnya Ilpus akan mengadakan pelatihan Mendeley bagi mahasiswa semester 1 tahun 2020. Nah, kegiatannya akan melakukan apa saja, di proposal itu akan ditulis apa saja, itu harus serupa mirip dengan struktur yang ada di abstrak. Jadi misalnya di proposal akan diawali dengan latar belakang, kemudian ada tujuan, kemudian akan ada pelaksanaannya kapan, maka abstrak dari proposal itu harus juga mirip. Nah, itu sedikit tentang bagaimana menulis abstrak. Saya selalu berpedoman bahwa practice makes perfect. Nah, semoga sedikit kata pengantar tadi, ulasan sedikit pengantar tadi, bisa sebagai pertimbangan, sebagai bahan pemikiran bagi mahasiswa untuk mengerjakan kegiatan yang sudah saya sampaikan kira-kira 2 minggu yang lalu, gitu ya. Nah, saya akan mencoba untuk lebih spesifik kali ini. Jadi mahasiswa kita minta untuk bikin abstrak sebuah sumber informasi, tapi sumber informasi yang relevan dengan kebutuhan informasi mahasiswa. Di sini langsung saya sebutkan saja biar nggak bingung, semester 4 kelas C. Nah, ketika saya mengatakan sumber informasi, maka tentunya bukan hanya artikel. Gitu. Sumber informasi bisa banyak, bisa video, bisa audio, bisa data yang kalian dapatkan dari sumber manapun, atau database, misalnya entah itu Emerald, entah itu Scopus, entah itu Science dan lain sebagainya. Buat abstraknya. Ingat, yang saya katakan sini adalah sumber informasi. Buat abstrak dari sumber informasi itu yang relevan dengan kebutuhan informasi mahasiswa semester 4 kelas C. Meskipun di sini dikatakan kelas C, tidak langsung kalian langsung kemudian mengintegrasi satu kelas, enggak. Ambil 3 atau 4 mahasiswa, interview mereka,
identifikasi yang menjadi kebutuhan mereka apa. Kalau belum jelas, semester 6 kalian coba bantu memperjelas. Saya kok nggak yakin mereka belum punya tugas gitu. Kalau mereka belum punya tugas, bisa di breakdown, bisa ditelusuri dari mata kuliah yang sudah mereka lakukan selama semester 4. Mata kuliah A, B, dan C. Ya. Saya ngajar 2 mata kuliah dengan mereka. Mata kuliah pendidikan pemakai dan mata kuliah jaringan dan kerjasama informasi. Mungkin bisa ditanya, kira-kira untuk satu mata kuliah ini informasi apa yang mereka butuhkan, dan informasi apa yang mereka butuhkan. Setelah kalian dapat informasi apa yang mereka butuhkan, kemudian silakan mencari sumber informasinya. Paling tidak ada beberapa. Pilihkan tiga sumber informasi. Bebas. Kalau YouTube channelnya apa, kalau Instagram channelnya apa, kalau database channelnya apa, kalau jurnal, nama jurnalnya apa. Yang sesuai, yang relevan. Kemudian silakan buatkan abstrak dari sumber informasi itu. Kalau mereka tidak tahu, saya justru malah khawatir mereka berarti memahami sejauh apa sudah selama 4-5 pertemuan ini dengan berbagai macam mata kuliah, maksud saya, bukannya dengan saya. Nah, kemudian silakan dikumpulkan melalui MS Teams, dan datanya sudah saya buat kalau nggak salah. Ini sudah saya mundurkan 1 minggu lagi. Silakan konsul dengan saya tentang misalnya nggak jelas dengan tugas ini, atau misalnya ingin memodifikasi tugasnya sedemikian rupa. Begitu saja, mungkin saya juga tidak bisa terlalu banyak, biar uploadnya ke Teams tidak terlalu berat. Saya akhiri, sehat selalu, jaga kesehatan, jaga pikiran, tetap bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi, salam sejahtera buat semuanya.